Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai korelasi, di mana nama saya Kopi Pasimatupang dengan NIM 4201230002 dari kelas PSMB, jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Medan. Analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Hubungan tersebut bisa bersifat positif, negatif, atau bebas. Ada beberapa teknik statistika yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antar variabel, yaitu koefisien korelasi, koefisien penentu, dan analisis regresi. Adapun asumsi dalam uji korelasi. 1. Normalitas. Artinya sebenarnya variabel-variabel yang hendak dikorelasi harus berdistribusi normal. Yang kedua, linearitas. Artinya hubungan antar dua variabel harus linear, misalnya ditunjukkan lewat strategi line. Yang ketiga, ordinal, artinya variabel harus diukur dengan minimal skor ordinal. Yang keempat, homoskedastis, artinya variabilitas skor di variabel Y harus tetap konstan di semua nilai variabel X. Korelasi bivariat. Korelasi bivariat mengacu pada analisis terhadap dua variabel sering dilambangkan sebagai X dan Y, terutama untuk tujuan menentukan hubungan empiris yang mereka miliki. Korelasi bivariat sangat membantu dalam menguji hipotesis, biasanya digunakan untuk melihat apakah variabel terikat satu sama lain, biasanya mengukur bagaimana kedua variabel berubah bersama pada saat yang sama. Tujuan dari analisis bivariat adalah di luar deskriptif. Itu adalah ketika beberapa hubungan antara beberapa variabel diperiksa secara bersamaan. Dalam analisis ini terdapat berbagai tes yang dapat dijalankan, termasuk produk momen personal, range, Spearman, dan Kendall. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan dan arah dari variabel-variabel. Dari nilai R yang diperoleh didapatkan hubungan R lebih besar dari -1, lebih kecil 1 dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila R sama dengan 1, artinya terdapat hubungan antara variabel X dan Y semua positif sempurna. Apabila R sama dengan -1, maka hubungan antar variabel X dan Y negatif sempurna. Apabila R sama dengan 0, tidak terdapat hubungan X dan Y. Apabila R berada di antara -1 dan 1, maka tanda negatif menyatakan ada korelasi tak langsung atau korelasi negatif. Dan tanda positif menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif. Seperti pada tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan. Nilai korelasi R 0, maka tingkat hubungan tidak berkorelasi. Nilai korelasinya 0,01 sampai 0,2, maka sangat rendah. 0,21 sampai 0,4 rendah, 0,41 sampai 0,6 agak rendah, 0,61 sampai 0,8 cukup, 0,81 sampai 0,99 tinggi, dan 1 sangat tinggi. Contoh, apabila R sama dengan -1, artinya korelasi negatif sempurna. Ini menandakan ada hubungan bertolak belakang antar variabel X dan Y, di mana variabel X naik dan Y turun. Apabila R sama dengan +1, artinya korelasi positif sempurna. Ini menandakan ada hubungan searah antar variabel X dan Y, di mana X naik maka Y naik juga. Dasar pengambilan keputusan. 1. Berdasarkan nilai signifikan. Jika nilai signifikan 2T lebih kecil 0,05, maka terdapat hubungan antar variabel yang dihubungkan, dan sebaliknya. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Yang kedua, berdasarkan nilai R hitung, yang dimana rumusnya Rx
RXY sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung sigma X buka kurung X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat tutup kurung buka kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval. Yang kedua, karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus terdistribusi normal. Rumus hipotesis penelitian HO, hubungan antar variabel X dan Y dengan Z sebagai variabel kontrol tidak signifikan. HA, hubungan antar variabel X dan Y dengan Z sebagai variabel kontrol signifikan. Dasar keputusan uji korelasi parsial. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,005, maka HO diterima dan HA ditolak. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,005, maka H0 ditolak, HA diterima. Rumus perhitungan uji korelasi parsial. Yang pertama, koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 konstan. R Y12 sama dengan RY1 dikurang RY2 dikali R12 per akar 1 dikurang RY2 kuadrat dikali dengan 1 dikurang R12 kuadrat. Yang kedua, koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 konstan. RY21 sama dengan RY2 dikurang RY1 dikali R12 per akar 1 dikurang RY1 kuadrat dikali 1 dikurang R12 kuadrat. Korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y konstan. R12Y sama dengan R12 dikurang RY1 dikali RY2 per akar 1 dikurang RY1 kuadrat dikali 1 dikurang RY2 kuadrat. Gunakan seperti pada layar, kemudian kita klik menu analis, kemudian correct, kemudian divariat, kemudian kita pindahkan ke kotak variabel, kemudian pada correlates koefisien kita centang personal, kemudian test of significant kita tandai to tells, kemudian optional, kemudian pada missing valuan kita tandai exclude case Pairwise, kemudian continue, lalu oke. Motivasi, data-datanya seperti pada layar. Yang pertama kita klik analis, kemudian correlate, kemudian parsial, kemudian kita pindahkan prestasi ke variabel, motivasi ke variabel, dan IQ ke totaling. Kemudian pada test of significancy kita tandai totals, option, baru pada statistik kita klik 0, kemudian continue, kemudian pada missing valuan kita tandai exclude coexistent, kemudian continue. Seperti inilah yang akan kita dapatkan untuk membandingkan. Untuk perbandingannya kita lakukan hal yang sama. Kita kembali dulu ke, kita klik analis, kemudian correct, kemudian divariat. Setelah kita pindahkan semua variabelnya, kemudian optional, kita pilih exclude case list, kemudian continue, kemudian oke. Yang kedua yaitu correlation. Data yang akan kita gunakan pekerja, IQ, prestasi, motivasi. Data-datanya seperti pada layar. Yang pertama kita klik analis, kemudian correlate, kemudian parsial, kemudian
Kita pindahkan prestasi ke variabel, motivasi ke variabel, dan IQ ke routing. Kemudian pada tes of significancy kita tandai two task. Option baru pada statistik kita klik 0, kemudian continue. Kemudian pada mesin valuan kita tandai exclude coefficient, kemudian continue. Kemudian kita klik OK, dapatkan seperti berikut. Pada prestasi signifikan, pada bagian variabel prestasi, signifikan motivasi 0,01, IQ-nya 0,214, motivasinya signifikannya 0,01, motivasi tidak ada, IQ-nya 0,124, dan pada bagian IQ, prestasinya signifikannya 0,37.